Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Wekti di pelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana masa praaksara. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kebudayaan di masa praaksara. Silakan disimak ya. Yang pertama yaitu kebudayaan Paleolitikum yang dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Paleolitikum berkembang cukup lama, yakni sekitar 600.000 tahun. Zaman ini bertepatan dengan masa Pleistosen. Yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan yang dimulai setelah von Koenigswald menemukan alat-alat dari batu di Gunung Pacitan. Alat-alat batu yang ditemukan bentuknya masih sederhana dan apa adanya. Alat itu sering disebut dengan kapak genggam. Kapak genggam sering disebut kapak penetak atau chopper. Kapak penetak terbuat dari sebuah batu. Bagian yang tajam dibuat kasar atau berliku-liku pada dua sisi pinggiran batu tersebut. Yang kedua yaitu kebudayaan Ngandong yang merupakan kebudayaan atas dasar penemuan alat-alat di daerah Ngandong dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari tulang. Dan kebudayaan yang kedua yaitu kebudayaan Mesolitikum yang dibagi menjadi dua juga, yaitu 1. Kejoken Modinger berasal dari bahasa Denmark, kejoken dan moding. Kejoken berarti dapur dan moding berarti sampah. Kejoken Modinger ini untuk menampakkan tumpukan kulit kerang yang begitu banyak sampai menyerupai bukit di tepi pantai timur laut Sumatera. Di dalam tumpukan kerang ini ditemukan kapak yang dikenal dengan pebble. Karena ditemukan di Sumatera, maka pebble ini sering disebut dengan kapak Sumatera. 2. Abruzos adalah kebudayaan yang ditemukan di gua-gua seperti di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Di gua itu ditemukan jenis peralatan dari batu yang sudah diasah, alat-alat dari tulang dan tanduk. Alat-alat semacam ini di samping ditemukan di Sampung juga di gua-gua lain seperti di Besukai, Bojonegoro dan di Sulawesi Selatan. Hal yang menarik pada gua-gua itu ada yang terdapat lukisan pada dinding gua. Dan yang ketiga yaitu kebudayaan Neolitikum. Kebudayaan Neolitikum artinya kebudayaan batu baru. Alat-alat batu ini sudah lebih sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada zaman Neolitikum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Ada dua jenis hasil kebudayaan yang terkenal, yaitu kebudayaan kapak beliung persegi dan kapak lonjong. Pendukung dan pengembang kebudayaan Neolitikum adalah manusia Homo sapiens. Yang keempat adalah kebudayaan logam. Kebudayaan logam juga dikenal sebagai masa perundagian. Mereka sudah mengenal bahan perunggu dan besi. Peralatan dan hasil teknologi pada masa perundagian itu antara lain 1. Peralatan dari besi berupa beliung atau semacam cangkul, mata pisau, mata tombak, dan sabit. 2. Gerabah yang dibuat dari tanah dan tadah liat. 3. Barang-barang perhiasan berupa kalung dan gelang yang dibuat dari perunggu. 4. Nakara adalah semacam tambur berbentuk seperti dandang terbalik. 5. Kapak perunggu disebut juga kapak sepatu karena bagian atasnya berbentuk corong dengan bibir terbelah dua. 6. Bejana perunggu yang ditemukan di tepi Danau Kerinci dan di Pulau Madura. Dan yang kelima, yang terakhir ada kebudayaan Megalitikum. Pada masa perundagian, terutama pada saat perkembangan zaman perunggu di Indonesia, muncul pula tradisi dan kebudayaan Megalitikum. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain 1. Menhir, yaitu tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang. 2. Dolmen, yaitu bangunan seperti meja batu. 3. Sarkofagos, yaitu atau disebut juga keranda dan kubur batu yang merupakan bangunan yang terbuat dari batu.
4. Punden berundak merupakan bangunan pemujaan. Bangunan ini terbuat dari batu yang tersusun secara bertingkat. Terima kasih. Alhamdulillah materinya sudah selesai mengenai perkembangan kebudayaan praaksara di Indonesia. Semoga banyak hikmah yang kalian bisa ambil. Sebelum kita tutup, mari kita baca istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu